Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Nah, adab Islami. Nah, ininya perlunya setiap kali mengawali Kitabul Adab ini saya sampaikan nih ya. Kitabul Adab itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang dimaksud adab adalah adab Islami. Nah, yang isinya itu adalah pelajaran dan tuntunan berperilaku, beramal, atau hidup secara Islami. Itu ya adab Islami ya, yaitu atau isinya itu udah pelajaran, tuntunan untuk berperilaku, beramal, atau hidup secara Islami atau hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, di mana hal ini harus sampai mendarah daging, mewarnai hidup, mewarnai diri. Nah, kalau sudah demikian, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Yang dimana al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, jadi amat sangat gitu ya, penting itu tentang adab Islami, karena ya adabnya dalam bahasa kita yang beradab. Kalau orang yang baik disebutnya kan beradab. Kalau yang benar adabnya adab Islam, bukan adab yang lain. Kalau yang tidak beradab kan bahasa kitanya biadab. Wah, berat. Masih bab 67 ya, hadisnya cukup banyak. Babnya sederhana, tapi hadisnya banyak. Babut tabassumi wadhahik, bab tersenyum dan tertawa. Ini kan tentang adab Islam. Artinya tersenyum dan tertawa ada adabnya, ada ajarannya menurut Islam. Ini maknanya demikian ya. Bab tersenyum dan tertawa. Ini tentang adab. Ya berarti kan tersenyum itu dan tertawa itu ada adabnya, ada aturannya, ada ajarannya di dalam Islam. Yang semuanya kan apabila mengamalkan adab Islam itu, itulah yang disebut amal soleh. Ada pahalanya berarti. Ya, berarti ada pahalanya apabila mengamalkan atau beradab Islami, ya mengamalkan, menjalankan itu ajaran Islam. Ya itulah yang disebut beradab dengan adab Islami. Ya, ada pahalanya, berarti ini tentang hal ini, tentang tersenyum dan tertawa saja ada adabnya menurut ajaran Islam. Artinya ini ada pahalanya apabila diamalkan. Nah, tapi apa namanya, saya bahasa kitanya terusik gitu ya. Apa bukan terusik lah. Kalau bahasanya apa gitu. Ini dengan judulnya bab tersenyum dan tertawa. Ada adabnya gitu berarti kan di dalam Islam. Nah, Imam Bukhari mengangkat hal ini ya, tentang tersenyum dan tertawa gitu ya di dalam atau menurut ajaran Islam. Nah, dimana kalau tersenyum tertawa, ini keseharian manusia, berarti keseharian manusia nih. Yang seperti ini ya termasuk hal keseharian manusia tentang hal ini. Nah, saya agak terusik gitu ya dengan Imam Bukhari itu yang mengangkat bab ini secara khusus dengan judulnya bab tersenyum dan tertawa dengan hadis begitu banyak. Dengan hadis yang begitu banyak, ya bab ini ada 8. Nah, kita lihat nih ya, yang kemarin juga sudah ada berapanya? Ya, yang ini nih kita baca nih hadisnya nih ya.
Sudah saya kasih tanda malah hilang nih. Sebentar nih. Nah, jadi terkait dengan ini juga ternyata nih ya, setelah kita baca hadisnya nantinya saya kasih konsideran dulu nih. Ternyata terkait dengan hal kalau hidup manusia gitu ya. Kalau hidup manusia itu kan secara garis besar meskipun tahapan hidupnya ada beberapa tahapan hidup, tapi Al-Qur'an kan menyebut manusia itu hidup di dunia dan akhirat. Nah, hidup di dunia kemudian gitu berlanjutlah hidup manusia itu sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Nah, bahkan Imam Bukhari ketika membahas kitab Riqaq ya, tentang kelembutan hati, di mana kelembutan hati itu harusnya harus dimiliki, karena apabila tidak memiliki kelembutan hati, Islam itu hidayah, Islam ilmu susah untuk masuk. Allah menyebut orang-orang kafir itu orang-orang yang keras hati, artinya tidak memiliki kelembutan hati. Nah, Imam Bukhari membahasnya panjang lebar lah dengan banyak bab tentang kelembutan hati itu. Nah, beliau ketika membahas tentang kelembutan hati itu, beliau mendasarinya, fondasinya gitulah ya, tentang kelembutan hati itu dengan hadis yang menyebutkan la aisha illa aisul akhirah. Ya, maknanya gitu ya. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan kehidupan akhirat. Hidup yang sesungguhnya gitu bagi manusia itu nanti di akhirat, bukan sekarang berarti di dunia. Kalau di dunia, hidup di dunia itu bagi manusia adalah waktunya mengumpulkan bekal berupa berupa pahala dari amal soleh yang dilakukan. Nah, dengan bekal inilah manusia itu nanti bisa hidup tenang, hidup bahagia di surga. Nah, ternyata ini senyum dan tertawa ada kaitannya nih dengan yang barusan saya sampaikan. Ini hadisnya nih ya, hadis riwayat Muslim. Memang tidak khusus tentang tersenyum dan tertawa. Ini hadisnya, bahkan ini babnya bab sholat. Imam Muslimnya memasukkannya ke dalam bab sholat karena memang terkait dengan sholat. Hadisnya seperti ini. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW mengimami kami pada suatu hari. Ketika beliau telah menyelesaikan sholat atau setelah selesai sholat berjamaah, beliau menghadap kepada kami. Rasulullah membalikan badannya, asalnya menghadap ke kiblat. Beliau menghadap kepada kami, kepada makmum. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, aku adalah imam kalian. Tadi berjamaah gitu ya. Aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahului aku dalam ruku, dalam sujud, berdiri, dan pergi setelah selesai sholat. Beranjak pergi setelah selesai sholat gitu ya. Nih, wahai manusia, wahai orang-orang, aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahului, dilarang bertiganya mendahului imam dalam ruku, sujud, berdiri, dan beranjak setelah selesai sholat.
Karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari belakangku. Ini baru-baru ininya dalam kaifiat sholat juga tentang khusyuk di dalam sholat. Ini juga di hadisnya ada, yaitu Rasulullah SAW kan yang memerintahkan sempurnakan ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian. Karena aku bisa melihat, ya karena aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Ini sejalannya mana yang barusan. Ya, karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang ini nih, sampai seperti ini nih ya, bersumpah nih Rasulullah bersabdanya nih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tayunya ini ya ada soal tertawanya nih ya, makanya saya ingat ke hadis ini. Jika kalian andai kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mereka bertanya, apa yang Tuhan lihat, wahai Rasulullah? Ya, apa yang Tuhan lihat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat surga dan neraka. Makanya tadinya saya awali dengan hidup manusia ini kan, kalau menurut Al-Quran, hidup di dunia kemudian akan berlanjut ke akhirat. Di mana Rasulullah menyabdakan hidup yang sesungguhnya bagi manusia itu di akhirat nanti, bukan di sini, bukan di dunia. Nah, sementara di akhirat ada apa? Seperti apa kehidupan di akhirat? Nah, inilah Rasulullah nih menyampaikan di hadis ini. Andai kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian mereka bertanya, apa yang Tuhan lihat, wahai Rasulullah? Aku melihat surga dan neraka. Makanya di sini boleh nggak sih tersenyum, tertawa? Ini dibahas oleh Imam Bukhari. Boleh, hanya coba kita perhatikan hadis ini. Nah, artinya begini nih, dengan penjelasan Rasulullah tadi ya, bahwa la aisha illa aisul akhirah, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan nanti di akhirat. Hidup itulah hidup yang sesungguhnya bagi manusia. Nah, sementara di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Nah, Rasulullah SAW kan sudah diperlihatkan oleh Allahnya, surga dan neraka itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu dibawa masuk ke surga, dibawa masuk ke neraka. Rasulullah sudah betul-betul melihat yang sesungguhnya, surga seperti apa, neraka seperti apa. Nah, Rasulullah kemudian menyabdakan seperti ini, kalau kamu melihat apa yang kamu lihat, geus moal bisa seri, moal hirup untung digaibkeun ku Allah. Ya, untung Allah menggaibkan surga dan neraka. Rasulullah Allah hanya memperlihatkan surga dan neraka itu kepada Rasulullah. Andai, itu kan berandai-andainya, andai kamu melihat apa yang aku lihat, kamu gak, bahasa kitanya, kamu sudah gak akan bisa tertawa, pasti lebih banyak, pasti menangis lah gitu. Cek orang sudah semua bisa seri. Nah, tapi kan Rasulullah sendiri kan, makanya hadis ini begitu banyak deh. Ini babnya sederhana tentang tersenyum dan tertawa, tapi ternyata seperti ini. Nah, adapun itunya tentang apa namanya, tentang tersenyum dan tertawanya di hadis ini ya.
Ya saya ingat gitu ada hadis ini yang ternyata Rasulullah menyabdakan demikian. Ya kalau andainya kalau saja kamu melihat apa yang aku lihat, kamu pasti lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Dari hadis ini ya, ini di luar konteks bab sekarang. Nah di hadis tadi Rasulullah SAW menyabdakan, wahai manusia, akulah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahului aku ya tentang dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dalam duduk itu dan semuanya lah di dalam sholat. Bahkan dalam beranjak pergi setelah selesai berjamaah. Rasul melarang jangan mendahului imam. Di hadis lain ya tentang larangan Rasulullah SAW ini kan disertai ancaman. Kalau di hadis lain Rasulullah melarang makmum mendahului imam itu disertai dengan ancaman, yaitu kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Nah, ancamannya bagi yang mendahului imam itu Allah mengancam kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Padahal kenyataannya kan suka terjadi makmum yang mendahului imam. Nggak pernah ada orang yang kepalanya berubah jadi kepala keledai. Kenyataannya kan kita nggak pernah melihat ada manusia gitu yang kepalanya keledai. Wah ini nih akibat mendahului imam. Artinya memaknai jadi larangan mendahului imam itu sangat keras gitu memahaminya, bukan artinya akan ada yang kepalanya berubah jadi keledai. Artinya larangan tersebut itu ini nih larangan, aku imam kalian jangan mendahuluiku ruku, sujud dan sebagainya. Di hadis lain disertai ancaman, artinya ini ancaman sangat keras. Kalau dalam ilmu usul fikih yang ancamannya keras artinya ini haram, berarti kesimpulannya yaitu kalau dilakukan berdosa, kalau tidak dilakukan diberi pahala. Artinya kalau kita berjamaah sebagai makmum, kita tidak mau nih mendahului imam karena dilarang, kita dapat pahala, berarti karena kita meninggalkan yang haram diberi pahala. Nah artinya ya dengan ancaman keras itu berarti haram. Nah sekarang sebaliknya ada hal lain nih ya. Kemarin masih hangat sebutannya, masih hangat baru kemarin ada hadis-hadis dalam pembahasan kaifiat sholatnya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Malik bin Al-Huwairis nih kalau masih ingat, belum lama nih, yaitu Malik bin Al-Huwairis yang mengisahkan bahwa saya sengaja datang ke Madinah untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu orang yang peka gitu ya, tahu psikologis lah. Setelah 20 hari Rasulullah SAW melihat kami, itunya Rasulullah melihat kami, memahami kami, yaitu kami sudah kangen keluarga. Ya, dari gesturnya, dari air mukanya gitulah Rasulullah sudah bisa melihat dari perilakunya, ya mungkin sayang balik gitu, ini sudah mau pulang nih. Nah Rasulullah memerintahkan mereka pulang dulu. Nah sebelum pulang kan Rasulullah SAW memberi wejangan, pulanglah kamu ajari mereka ilmu yang kamu dapat dari di sini. Jika datang waktu sholat, azanlah salah seorang dari kalian, kemudian imamilah oleh yang paling tua. Mungkin masih ingatnya, masih hangat hadis itunya beberapa beberapa waktu yang lalu. Seperti ini berarti Rasulullah SAW memerintah, ini perintah nih kan isinya. Jika datang waktu sholat, azanlah satu orang, imami. Ini perintah berarti. Kalau yang tadi, yang hadis ini kan larangan, aku imam kalian, jangan mendahului aku. Artinya larangan nih.
Di hadis lain, larangan ini disertai ancaman. Apabila kalian mendahului imam, maka Allah akan mengganti kepalanya dengan keledai. Itulahnya dilarang disertai ancaman. Nah, kemudian ini kebalikannya. Rasulullah memerintahkan demikian. Jika datang waktu sholat, azan satu orang, kemudian imami oleh yang paling tua. Artinya, apabila datang waktu sholat berjamaah, kan demikian berarti ada yang azan, siapa imamnya? Kalau ada imam berarti kan sholatnya berjamaah. Berarti isi perintahnya demikian. Apabila datang waktu sholat, apabila datang waktu sholat, azan satu orang, kemudian berjamaah sholatnya. Di hadis yang lain, ancamannya atas perintah ini, ya di hadis lain ancamannya nih atas perintah ini. Rasulullah SAW menyabdakan, aku akan perintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Bahkan itunya karena hak menjadi imam disebutnya al-imamul a'zam gitu. Rasulullah SAW itu imam yang agung, dimanapun Rasulullah berjamaah imam berarti. Bahkan hak tersebut oleh Rasulullah SAW, beliau menyabdakan, hak mengimami aku akan berikan kepada yang orang lain. Ya, apabila aku akan memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, dan hak mengimami aku berikan kepada orang lain. Rasulullahnya mau apa? Rasulullah mau apa gitu ya? Memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, hak imam al-imamul a'zam ya Rasulullah, aku serahkan kepada yang lain. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengancam, aku akan bakar rumah orang yang tidak ikut berjamaah. Tak bandingkan di ini larangan mendahului imam dengan ancaman kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Haram berarti kesimpulannya mendahului imam. Ya, makmum mendahului imam itu haram. Bahkan mubadaroh saja sama disamakan. Nah, lalu yang ini Rasulullah SAW memerintahkan jika datang waktu sholat, azan satu orang imami oleh yang paling tua. Ini perintah. Di hadis lain, perintah berjamaah ini disertai dengan ancaman. Ancamannya adalah aku akan sembunyi-sembunyi menyelinap membakar orang yang sengaja tidak ikut berjamaah. Orangnya ada di mana? Di dalam rumah. Jadi Rasulullah itu bukan mau membakar rumah, membakar orang yang tidak di rumah sengaja tidak ikut berjamaah. Jadi sekarang ini kalau tidak berjamaah, kita bisa mengatakan seperti ini. Kalau sengaja tidak berjamaah, kita bisa mengatakan seperti ini. Kalau Rasulullah masih ada, rumah kamu sudah habis, berarti dibakar. Benar nggak? Boleh nggak? Benar nggak saya menyimpulkan demikian? Emang Rasulullah itu hanya untuk para sahabat? Kan Rasulullah itu untuk semua umat Islam. Ya Rasulullah menyabdakan demikian saat itu. Kan sabdanya berlaku sampai hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW masih ada sekarang gitu, lalu kamu sengaja tidak berjamaah, habis pasti rumah kamu sudah dibakar. Emang Rasulullah takut melaksanakan itu? Enggak, pasti. Nah, itu dibakar rumahnya. Nah, itulahnya nih dari yang ini. Kemudian satu lagi, kita kembali ke babnya ya, bab tentang tersenyum dan tertawa. Barusan ya tentang tersenyum dan tertawanya itu adalah ini karena Rasulullah mengaitkannya dengan surga dan neraka. Apabila andai saja kamu melihat apa yang aku lihat, kamu akan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang Tuhan lihat? Surga dan neraka. Artinya itu kan yang apa namanya? Ini juga nih ya, ya dengan hadis yang di awal tadinya.
Rasulullah menyabdakan bahwa kehidupan bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan nanti hidup di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, sementara di akhirat ya inilah yang Rasulullah sabdakan, ada dua, surga dan neraka, dan aku sudah melihatnya, gitu kan Rasulullah menyebutkan demikian, dan aku sudah melihatnya. Andai kalian juga melihat, semua bisa seri jadi kayak pastilah gitu, pastinya lebih di sini kan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, kemudian juga nih ya, Allah itu sudah meletakkan pondasi. Kalau tadi Rasulullah dengan sabdanya kan, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, itulah hanya. Nah, Allah itu Allah yang meletakkan pondasi demikian. Bahkan ini yang harus menjadi prinsip orang Islam, yaitu ayat yang walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat, surga tentunya kan bukan neraka kan, bahwa surga itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Makanya di dunia ini jangan dibuat seolah-olah, demikianlah bahasanya, jangan dibuat seperti surga. Kalau di surga itu kan kehidupan yang aman, tentram, nyaman, damai, bahagia. Jangan dibuat demikian. Di dunia ini waktunya berjibaku, berjuang untuk ke surga. Malah ingin hidup damai, tentram, nyaman, bahagia, nikmat itu di dunia. Salah, cek Allah itu bukan tempatnya dunia. Nanti di sana itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia. Ya, di dunia ini adalah ya bahasanya demikianlah, berjuang, berjibaku, bekerja keras, banting tulang untuk apa? Meraih surga. Karena kalau gagal nggak ada tempat lain, gagal ke surga, ke neraka. Gagal disebut nantinya. Kalau gagal ke surga, ya ke neraka, nggak ada yang lain. Nah, itu yang maksud Rasulullah SAW menyabdakan, andai kalian melihat apa yang aku lihat, surga dan neraka. Gagal ke surga berarti ke neraka. Nah, kemudian satu lagi nih. Nah, Allahnya sudah meletakkan pondasi yang itu harus jadi, sebut kalau saya katakan harus jadi prinsip orang Islam, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi di dunia ini kan mestinya harusnya total lah gitu hidup di dunia mah. Hidup di dunia ini mestinya melakukan apa namanya segala sesuatu ini mestinya gitu ya. Mestinya segala sesuatu yang dilakukan, diamalkan di dunia ini untuk meraih surga, mestinya demikian. Nah, sehingga orang Islam itu harusnya kan berpikir itu, apabila mau melakukan sesuatu itu, dia mesti berpikir apa sih akibat untuk akhiratnya. Apa, karena semua amal kan akan ada balasannya. Mestinya orang Islam itu kan ya katakanlah sebelum melakukan sesuatu itu ya berpikirlah apa nih akibat di akhiratnya dari apa yang saya lakukan, surga atau neraka. Satu lagi nih hadisnya riwayat Ibnu Majah. Ini sudah saya kasih tanda juga. Ini langsung terkait nih dengan bab apa namanya? Tersenyum dan tertawanya nih. Alah sebentar nih. Sebentar, mana nih hadisnya nih? Habis dicirian ngelengit deh. Iya mah ya. Kita cari lagi lah, ada sebentar nih hadisnya nih ya.
Cirina lagi tah hilang lagi tandanya nih, lebar waktu kita kesini saja nih, nanti kita cari lah apa namanya, sudah saya kasih tanda nih, diberi nomor malah malah hilang. Lebar mana atunya kita hari ini lebar ya sudah ya hadisnya ya. Iya iya hadisnya ya, nu iya gitu. Hadisnya nomor 4027. Lebar waktu nggak ketemu kita kira lanjutkan nih ke hadis yang ada di babnya nih ya, bab mutabasumi waddohik, bab tersenyum dan tertawa. Nah karena tadi tanya boleh nggak sih tertawa teh, itu tadi hadis Ibnu Majah yang sangat jelas mah, yang intinya orang yang banyak tertawa itu menunjukkan, orang yang banyak tertawa itu menunjukkan bahwa orang tersebut orang yang keras hati. Tadi makanya saya bawa juga ya, bahwa Imam Bukhari itu di dalam kitab Sahihnya itu ada Kitabur Riqaq tentang kelembutan hati, yang maksudnya kelembutan hati ini itu ya, kelembutan hati ini harus dimiliki, karena dengan kelembutan hati itu hati mudah terbuka sehingga Islam mudah masuk. Allah menyebut orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang keras hati. Nah dengan memiliki keras hati itu susah, itu hidayah Islam ilmu itu susah untuk masuk. Nah ternyata jadi hadis Ibnu Majah itu demikian gitunya, bahwa orang yang banyak tertawa itu menunjukkan bahwa itu orang yang keras hati. Orang yang banyak tertawa itu orang yang keras hati, itu artinya di sini orang yang menunjukkan orang yang sedikit sekali dia mengingat tentang akhirat. Ya sedikit, jarang gitunya mengingat tentang akhirat. Padahal kan mestinya selalu, saya katakan tadinya orang Islam itu kan mestinya seharusnya sebelum melakukan sesuatu itu harus berarti dipikirkan apa akibatnya untuk di akhirat. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya bagi manusia kan bukan di sini gitu, bukan di dunia. Hadisnya si cirian, aduh malah hilang lagi hadisnya. Iya, sekarang aja ya di sini nih hadis yang kedua berarti nih ya. Hadis yang pertama nih yang kemarinnya sedikit saja nih ya. Hadis yang pertama yang kemarin nih. Hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengisahkan bahwa istrinya istrinya Rifa'ah Al-Qurazi datang ke telah dicerai sebanyak 3 kali, kemudian dinikahi oleh yang lain. Lalu datang kepada Rasulullah. Nah ternyata Rasulullah kan melihat gelagat, kamu ingin balik lagi nih sama Rifa'ah, ingat mantan pokoknya malah ingin balik lagi sama mantan, jangan dulu, coba nikmati dulu itulahnya. Nah Rasulullah di sini diterangkan beliau tersenyum. Ya, beliau melihat beliau tersenyum ya melihat, nah itu apa yang di apa namanya
yang dilakukan oleh istrinya Rifa'ah, yang Rasulullah melihat itu istrinya ini ingin kembali kepada Rifa'ah dan halal, boleh setelah 3 kali itu bercerai, sekali diceraikan, rujuk, dicerai lagi yang kedua kalinya, rujuk lagi, dicerai lagi yang ketiga kalinya. Nah ini nggak boleh rujuk lagi, haram untuk rujuk, kecuali setelah menikah lagi dengan yang lain. Nah ini memenuhi syarat nih. Ini memenuhi syarat nih. Kalau istrinya Rifa'ah ingin balik lagi sama Rifa'ah, ternyata kan Rasulullah tersenyum dan beliau menyabdakan, la'allaki turidina antar ja'i ila Rifa'ah. Nah, kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ya. La hatta tazuki usailatahu. Jangan, nikmati dulu kamu berumah tangga dengan Abdurrahman bin Zubair, Abdurrahman bin Zubair nih suami barunya. Nikmati dulu rumah tangganya, baru juga seumur jagung, ingat mantan, oh yang balik doi. Yang balik doi. Nanti lah nan. Jangan buru-buru, nikmati dulu berumah tangganya dan berdua lah gitulahnya, tazuki usailatahu wa yazuko usailataki. Nikmati dulu sehingga kamu menikmati berumah tangga dengan dia dan dia juga merasakan itu kenikmatan berumah tangga bersama kamu. Nah Rasulullah di sininya beliau tersenyum gitu melihat istrinya Rifa'ah demikian. Nah sekarang hadis yang kedua. Wah hadis yang kedua ayat itu ada yang menemukan Ibnu Majah tadi. Bukan yang ini, itu hadis tenu mana tanya. Oh iya benar nih yang ini nih. Ini hadis yang riwayat Ibnu Majah nih ya. Oh dibalik 4027 itu kuduna 4207 eta salah. Saha nu mistik atuh itu jeung 4207. Kenapa saya tulis 4027? Atuh paingan eta mah tentang fitnah. Mana hadis nanti atuh 4207? Iya atuh salah. Tuh ya nage tinggal ini Ibnu Majah nih ya menempatkan hadis ini dalam bab zuhud. Zuhud mah kurang lebih ambung dunia mah yang akhirat, zuhud begitulah, dunia nggak mau lah, saya ingin akhirat. Itulah gampangnya demikian banyak. Zuhud itu apa sih gitu. Nah di mana zuhud ini Imam Ibnu Majah menempatkan hadis ini dalam bab zuhud, di mana zuhud itu adalah salah satu kunci sukses para sahabat masuk surga tanpa hisab, karena mereka zuhud. Artinya mereka boleh disebut lah itunya dalam tanda kutip lah, boleh disebut anti dunia, mereka benci dunia. Kenapa? Ingin surga. Nah itu zuhud lah kurang lebih demikiannya. Nah ini hadisnya dari siapa nih? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang waro. Waro teh nu tadi waro mah kurang lebih sebelum melakukan sesuatu itu sudah atau dipikir lebih dulu apa akibatnya nanti di akhirat. Dengan apa yang saya lakukan ini, apa akibat di akhiratnya? Ada dua kemungkinan, surga neraka gitu pokoknya. Nah jadilah kamu orang yang waro, niscaya kamu menjadi manusia yang paling apa di sini, paling beribadah, paling hebat mungkinlah ibadahnya gitulahnya. Jadilah kamu orang yang waro
pasti kamu akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Kemudian yang kedua, jadilah kamu seseorang yang tidak pernah merasa kekurangan. Artinya merasa cukup lah gitunya dengan apa yang Allah berikan. Jadilah kamu orang yang tidak pernah merasa kekurangan. Pasti kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. 3, cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling hebat imannya. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling hebat imannya. Kemudian yang baiklah berhubungan dengan tetangga kamu. Yang baik artinya yang baiklah itu kamu berhubungan dengan tetangga kamu, pasti kamu akan menjadi orang yang paling berserah diri. Nah, yang terakhir nih, dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Nah, ininya yang terkait dengan tertawanya nih bagian akhir, meskipun ada beberapa poin di hadis ini. Kita ulangi, ini Rasulullah menasehati Abu Hurairah. Jadilah kamu orang yang waro, pasti kamu akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Yang 2, jadilah kamu orang yang tidak pernah merasa kekurangan. Pasti kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Pasti kamu akan menjadi seorang mukmin yang paling hebat imannya. Kemudian yang baiklah dalam bertetangga, gitulah intinya ya. Yang baiklah dalam bertetangga, pasti kamu akan menjadi orang yang paling berserah diri. Yang terakhir ya, dan kurangilah tertawa sebenarnya, dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Karena kan di hadis yang tadi, kalau kamu melihat, memang kita nggak melihat. Nah, apa kita mau mengatakan seperti itu? Andai saja kamu melihat apa yang kamu lihat, pasti kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa sih maksudnya? Maknanya sabda Rasul demikian. Apa kita mau mengatakan seperti ini? Kita kan memang nggak melihat. Jadi bebaslah banyak tertawa. Tuh saya ingin menyimpulkan itu mah. Apa mau mengatakan demikian? Nah, kan kita nggak melihat. Ku Rasulullah dipangningalikeun. Sebutannya bahasa Sunda mah ku Rasulullah dipangningalikeun. Kemudian Rasulullah sampaikan apa yang beliau lihat. Kesimpulan Rasulullah SAW yaitu seperti barusan. Kalau kamu melihat apa yang aku lihat. Jadi sebetulnya kan kalau orang yang lebih, dimana ini kan prinsip tadinya, prinsip orang Islam itu adalah akhirat, surga, gitulah, surga yang lebih baik. Nah, maka orang yang lebih memikirkan akhirat, orang yang lebih memikirkan akhirat akan tadilah serius, fokus ke semua baheureui hirup teh. Itulah mau baheureui hirup teh serius ya pokoknya untuk mengejar akhirat. Nah, maka Rasulullah menyabdakannya ya dengan kata-kata seperti itu. Kalian akan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi bukan dilarang. Ini hadis makanya banyak nih ya. Satu gitulahnya tadi di dalam hadis yang pertama, dalam kejadian itu Rasulullah tersenyum ya melihat mantan istri Rifa'ah yang ingin balik lagi. Nah, sekarang hadis yang kedua nih. Dari Sa'ad
An Sa'din radhiyallahu anhu, nya dari Sa'ad semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, istazana Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisyin. Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah SAW. Beliau di sini bahasanya istazana, minta izin, artinya datang mengucapkan salam itu ya kepada Rasulullah SAW. Ketika bersama Rasulullah SAW terdapat beberapa orang perempuan dari kaum Quraisy. Jadi Umar bin Khattab ya mendatangi atau datang kepada Rasulullah SAW ketika bersama Rasulullah SAW itu ada beberapa perempuan dari perempuan Quraisy. Yas'alnahu wa yastaksirnahu alian aswatuhunna. Ternyata maksud kedatangan ibu-ibu nih, ibu-ibu gitunya mendatangi Rasulullah SAW. Mereka itu belajar, ternyata yas'alnahu, banyak bertanya tentang banyak hal gitu kepada Rasulullah SAW. Wa yastaksirnahu aliyatan aswatuhunna. Ya ibu-ibu dasar lah, ibu-ibu dasar ganeng itu ganeng. Aliyatan aswatuhunna, wah suara mereka nyamber itulah ibu-ibu demikian. Ibu-ibu demikian ya, suara mereka tinggi gitunya, ala aswatihi, mengalahkan suara Rasulullah SAW. Apalagi ibu-ibu kalau sudah ngumpul, ya inilah ibu-ibu ya seperti ini. Sampai maksud kedatangan mereka itu mendatangi Rasulullah SAW. Ini benar itu, banyak bertanya tentang banyak hal. Nah, sampai digambarkan seperti ini, ternyata suara mereka itu lebih keras, berisik. Ganeng ibu-ibu mengalahkan suara Rasulullah SAW. Falamasta'zana Umaru tabadarnal hijaba. Ketika mereka mengetahui kedatangan Umar bin Khattab, mereka semuanya bersembunyi. Ini ibu-ibu nih begitu tahu Umar bin Khattab nyumput kabeh teh nyempod. Kecet-kecet jerempe muncul orang diam semuanya, enggak ada yang mau bicara. Ketika Umar bin Khattab datang, tabadarnal hijaba, maka hanya segeralah ibu ini bersembunyi itu di balik sebuah pembatas lah, hijab, tirai lah maunya. Segeralah mereka bersembunyinya di balik satu pembatas. Fa'azinalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Nah, kemudian Nabi mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Umar bin Khattab masuk, wan Nabi SAW yadhaku. Nah, begitu Umar bin Khattab ini nih wajhul istidlalnya. Rasulullah SAW mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Umar bin Khattab masuk. Setelah Umar bin Khattab ada di dalam, Rasulullah tertawa. Nih berarti Rasulullah melihat nih situasi saat itu. Rasulullah mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Umar bin Khattab masuk. Setelah Umar bin Khattab masuk, Rasulullah tertawa. Faqala Umar bin Khattab yang heran gitu kan, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Apa yang membuat tertawa? Umar bin Khattab kan aneh. Begitu masuk Rasulullah nyakakak gitu. Ini tertawanya bukan tersenyum di sini nih. Ya aku tertawa. Begitu Umar bin Khattab masuk, Rasulullah tertawa. Umar bin Khattab kemudian bertanya, mengapa Rasulullah tertawa? Bi abi anta wa ummi, demi ibu dan demi engkau ibu, bapak dan ibuku. Aneh bernasinya Umar bin Khattab. Begitu turun cekakak tahu naik tiang bendera kita naik tiang bendera itu ya, naik seorang turun cekakak, naik di seorang turun cekakak,
tungtung nama aing kunaon itu kalau naik turun seserian mana yang nanti tungtung nama naik pek tadi tungtung tihang eta ya bacaan ya tuh saya kayak temen naik turun cakakan temen eta di rumah sakit jiwa naik kena tihang bandera teman. Nah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Demi ini Umar bin Khattab itu merasa heran, gak ngerti gitu kan. Sampai beliau bersumpah, demi bi abi anta wa umi, demi bapakku engkau dan ibumu. Mengapa? Ada apa gitu engkau tertawa? Nah, karena kan Rasulullah tertawa itu begitu Umar bin Khattab dipersilakan masuk, begitu masuk Rasulullah tertawa kayak ayam naon tegenah ya sadar yang serikan gitu. Asup jauh diseng-serikan. Fakola, nah Umar bin Khattab nih, Rasulullah yang apa namanya menjawab nih ya. Tadi Umar deh, Umar bin Khattabnya tadi menanyakan demikian. Ya, demi bapakku, demi engkau dan ibuku, mengapa engkau tertawa? Fakola Rasulullah menjawab, ajib tu minha ula illati kunna indi. Aku heran gitu, ini jawaban Rasulullahnya. Aku heran dengan mereka, dengan ibu-ibu nih. Aku heran dengan mereka yang tadi bersamaku. Ibu-ibu lahnya. Aku heran itu, berarti seperti ini maksudnya. Aku heran dengan tingkah mereka gitu ya. Asalnya kan ya tadi loh ribut aroces gitu. Asalnya apa? Oh ribut, bahkan suara mereka kan mengalahkan suara Rasulullah. Asalnya mereka gitunya apa namanya lantang teh wanter, mereka banyak bertanya kepada Rasulullah tentang banyak hal gitu, nggak malu nggak takut gitunya bertanya kepada Rasulullah mereka. Begitu Umar bin Khattab masuk, nah ini Rasulullah menjawab seperti ini, aku heran dengan ibu-ibu yang apa namanya yang tadi. Lama samina sautaka tabadarnal hijaba, ketika mereka mendengar suaramu, ketika mereka mendengar Umar bin Khattab mengucapkan salam, mereka langsung buru-buru mereka bersembunyi di balik sebuah hijab. Baru mendengar suaranya, ari sorana siga kumaha Umar bin Khattabnya. Bukan suaranya sih, tapi Umar bin Khattabnya. Kalau ini fisiknya ya Umar bin Khattab fisiknya badannya tinggi besar Umar bin Khattab sampai ada yang menggambarkan kalau kalau para sahabat itu berbaris maka seolah-olah yang lain duduk, Umar bin Khattab saja yang berdiri sendirian. Nah itu Umar bin Khattab tinggi besar dan tegas keras begitu Umar bin Khattab. Baru datangnya terbayanglah orang yang fisiknya tinggi besar gitu suaranya seperti apa. Dah mau tengah gerem. Assalamualaikum. Wah tuh langsung ibu-ibu bersembunyi dari balik hijab. Nah Rasulullah melihat seperti itu kan tadi tertawa. Begitu mendengar Umar bin Khattab mengucapkan salam, ibu-ibu langsung Rasulullah itu tertawa dengan hal tersebut. Ketika ditanya, mengapa engkau tertawa? Aku heran dengan ibu-ibu. Begitu mereka mendengar suaramu, tabadarnal hijaba, mereka bersegera berebut, itulah buru-buru berlindung atau bersembunyi ya di balik sebuah hijab atau tirai. Fakola nih Umar bin Khattab mengatakan, anta ahakku an yahibna ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk kalau mereka itu takutkah, malukah, apalah itu, mestinya mereka kan lebih seperti itu terhadapmu daripada saya kalau ini Nabi kan. Ya Umar bin Khattab kan ini Umar bin Khattab mengatakan demikian. Kenapa mereka itu apa namanya takut, malu, segan, apa gitulahnya ibu-ibu nih, takut, malu, segan dengan saya, mestinya terhadap Rasul lebih
Mestinya terhadap Rasulullah mereka lebih segan, lebih takut, lebih kenapa saya, kata Umar bin Khattab. Ya anta ahaku an yahibna ya Rasulullah. Seharusnya mereka lebih takut kepadamu, lebih segan, gitunya lebih malu kepadamu daripada saya. Summa akbala alaihinna, summa akbala alaihinna faqala. Kemudian, nah Umar bin Khattab nih bicara kepada ibu-ibu yang ada di balik tirai. Nah, siapa nyerumput? Apal cerita nyerumput didinya. Summa akbala alaihinna, kemudian Umar bin Khattab menghadap kepada ibu-ibunya yang bersembunyi. Fakola, kemudian Umar bin Khattab berkata, ya aduwati anfusihinna. Aduh, apanya nih ya, bahasa kitanya nih, ya aduwati anfusihinna. Kalau terjemah harfiahnya sih, wahai yang menjadi musuh untuk diri kamu sendiri. Ini bahasa ungkapan sihnya. Atahibnani walam tahibna Rasulullah. Ya, apa kamu takut terhadap saya? Apa kamu segan, malu terhadap saya, tapi tidak kepada Rasulullah? Ini Umar bin Khattab mengatakan demikiannya kepada ibu-ibu nunya rumput. bisa kita bayangkan kan kejadiannya. Rasulullah saja sampai tertawa. Kan Rasulullah sampai tertawa hanya melihat kejadian demikian. Wahai ibu-ibu yang sembunyi di balik tirai, apa kalian ini takut, segan, malu terhadap saya, tapi tidak terhadap Rasulullah? Mestinya kan kalian lebih takut, lebih segan, lebih malu itu kepada Rasulullah, bukan kepada saya. Fakulna, ibu-ibu menjawab nih dari balik tirai. Ibu-ibu menjawab nih dari balik tirai nih. Innaka afazu wa aglazu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban ibu-ibu. Karena engkau itu tadi Umar bin Khattab keras, tegas. Karena engkau itunya seperti itu dibandingkan dengan Rasulullah. Fa innaka, mereka menjawab, sesungguhnya engkau lebih keras, lebih tegas min Rasulillah SAW, ya daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW nih bersabda. Nah, tadinya Umar bin Khattab bicara kepada ibu-ibu yang bersembunyi dan mereka menjawab demikian. Mau cerah siun cerah Umar bin Khattab mah itu siun Umar bin Khattab mah, karena Umar bin Khattab mah makanya Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab Al-Faruq. Ya, Al-Faruq begitu tegas, tandas, bahasa Sunda namanya tandas, tegas, keras, disebutnya temun hidung berbodas-bodas, abu-abu. Itu Umar bin Khattab demikianlah kurang lebihnya. Ya kalau hitam-hitam, kalau putih-putih nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Pokoknya kalau hitam-hitam, kalau hidung burem-burem, keras, tegas. Inilah karakter Umar bin Khattab. Yang ternyata itu bagi ibu-ibu kan menakutkan, ternyata bagi ibu Umar bin Khattab demikian. Nah, kemudian Rasulullah SAW padanya Umar bin Khattab kan bertanya, mengapa jadi lebih takut kepada saya? Kenapa lebih segan, lebih malu, lebih apa kepada saya? Mestinya kepada Rasulullah kalau demikian. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ya Ibnul Khattab, apa namanya kalau bahasa kita, biarkan itu ibu-ibu teoris deg-deg lebih ke musik orang berdebat ngompol ditajaku Umar bin Khattab semakin takut ibu-ibunya. Kemudian Rasulullah menyabdakan, sudah biarkan ya wahai Ibnul Khattab, sudah biarkan saja mereka. Walazi nafsi biadihi. Nah iya coba ini ya, Rasulullah menggambarkan seperti ini, demi yang jiwaku ada di tangannya, ma lakiyaka syaitonu salikan fajjan ila salaka fajjan goero fajjika.
Kalau bahasa kita kurang lebih, jangankan ibu-ibu perempuan, ya jangankan ibu-ibu perempuan. Nih Rasulullah menyabdakan seperti ini, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan ma'lakiyaka syaiton, tidaklah setan bertemu denganmu di satu lorong kecuali mereka akan balik arah mencari jalan yang lain. Jadi itu kalau bahasa kitanya, atuh setan wae sieun atuh beureun kumaneh maksudna. Setan wae sieun atuh komo ibu-ibu. Setan wae geus sanggup mung sieun Umar bin Khattab mah atuh komo ibu-ibu. Apalagi perempuan. Jangankan satu orang. Nah, ini nih ada satu kisah nih yang tentang Umar bin Khattab. Ketika ini kisahnya tentang hijrah, tentang hijrahnya kaum muslimin. Rasulullah itu kan ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakarnya yang dikenal yang Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur itu dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab kemana? Kenapa Umar bin Khattab tidak menemani Rasulullah? Abu Bakar yang menemani Rasulullah. Ternyata Umar bin Khattab itu pergi hijrahnya paling belakangan. Umar bin Khattab menahan gitulahnya kafir Quraisy yang mau mengejar para sahabat yang pergi hijrah. Umar bin Khattab naik ke Bukit Sofa kalau gak salahnya, ke satu bukit. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kepada semuanya, Umar bin Khattab sendirian. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang ingin ibunya menangis karena kehilangan anaknya? Saya tunggu di sini. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani oleh Umar bin Khattabnya menghalangi itunya para sahabat hijrah. Umar bin Khattab belakangan berdiri di satu bukit, ditantang semuanya orang-orang Quraisy. Bisa itu yang pemajikan jadi randa maju sih ya. Adanya bahasa Umar bin Khattab. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Siapa yang ingin ibunya menangis karena kehilangan anaknya? Ya, siapa yang ingin istrinya jadi janda? Saya tunggu di sini. Sambil bawa pedang, tuh pogo. Nih dari Rasul seperti ini. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Setan saja, itu kurang lebihnya Rasulullah. Setan saja apabila bertemu di satu lorong dengan Umar bin Khattab, maka setan akan balik arah cari jalan yang lain. Kenapa? Takut dengan Umar bin Khattab. Setan saja takut. Apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu. Apalagi perempuan. Makanya Rasulullah sampai tertawanya ketika Umar bin Khattab masuk. Wah, ibu-ibu langsung. Ibu-ibu. Baru mendengar suaranya saja. Ibu-ibu sudah bersembunyi. Nah itu yang membuat Rasulullah tertawa. Nah artinya kan tertawa itu boleh nggak sih? Oh, boleh. Ini tertawanya ini kan adabnya. Adab tertawanya ada di hadis yang nomor 7 yang kemarin juga sudah dibaca lebih dulunya saya dahulukan. Rasulullah SAW itu kalau tertawa tidak pernah berlebihan sampai terlihat langit-langit mulutnya, nggak pernah. Ada juga hadis yang mengatakan sampai terlihat tekak, ada naon cek lak-lakan bahasa Sunda teh. Mun suri teh pokoknya mah bisa langgap. Emang si malih apa? Mun si malih mah suri ada gitu. Rasulullah ini adab tertawanya. Adapun tertawanya sendiri boleh, berarti ini Rasulullah nih sudah 2 hadis. Yang pertama akan tersenyumnya melihat apa namanya gestur gelagat istrinya Rifa'ah yang ingin kembali lagi
Ini tertawa nih, bukan hanya tersenyum, tapi Rasulullah tertawa melihat kejadian itu. Begitu mendengar Umar bin Khattab mengucapkan salam, ibu-ibu langsung bersembunyi masuk masuk liang. Ibu-ibu bersembunyi di balik tirai. Begitu Umar bin Khattab masuk, Rasulullah tertawa. Iyalah, itu pantas. Kalau Umar bin Khattab merasa heran, kenapa Rasulullah tertawa? Apa ada yang lucu? Apa ada yang lucu? Kenapa tertawa? Neta cenah ningali kalakuan ibu-ibu cenah Umar bin Khattab disampeurkeun kan. Umar bin Khattab bukan mendekati tirenya. Wahai, mencik kurang wahai ibu-ibu, karena raon. Ngedeg-deg ibu-ibu. Ngedeg-deg. Kenapa engkau lebih takut, lebih segan kepada aku daripada Rasulullah? Oh, kalau engkau itu kan itu afazu wa aglazu. Ternyata kan Rasulullah SAW nih menggambarkan, melukiskan, menggambarkan Umar bin Khattab itu orang seperti apa. Jadi seolah-olah kan seperti ini, jangankan perempuan, jangankan ibu-ibu, jangankan manusia, setan saja takut bertemu Umar. Ya, dengan sabdanya seperti ini ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Andai setan itu bertemu dengan Umar bin Khattab di satu lorong, di satu jalan, maka setan akan balik badan, balik arah. Setan itu akan mencari jalan lain karena takut kepada Umar bin Khattab. Tuh mau orang gitu genahnya nggak mau diganggu ku setan, meureun kakaraan ningali geus sarieun. Wah, kalau kalau bisa dihirup teh. Kalau sudah seperti itu, setan itu tidak mau mengganggu. Terus baru dua, berartinya hadisnya lebar ya, hadisnya nih, karena bukan hanya sekedar soal tertawa dan tersenyumnya nih. Ini misalnya hadis yang kedua barusan, di antaranya lahnya yang menggambarkan, Rasulullah menggambarkan Umar bin Khattab yang mendapat gelar Al-Faruq itu, ini apa namanya, Rasulullahnya menggambarkannya demikian. Setan saja takut dengan Umar bin Khattab. Nah, ini kan yang luar biasa. Mana mungkin ada setan takut sebenarnya kan? Mana mungkin setan tidak menggoda? Nah, karena itu tadi, karena Al-Faruq tadinya Umar bin Khattab itu sudah tidak bisa digoda oleh setan. Bagaimana sih Umar bin Khattab bisa demikian? Itu bagaimana Umar bin Khattab bisa demikian? Nah, ini kan pelajarannya kan, oh, ternyata bisa kan sampai seperti itu, sampai tidak pernah tergoda oleh setan. Padahal digodanya, mana ada manusia yang tidak digoda setan. Nah, karena yang tadinya sifat keras tegasnya, kalau hitam-hitam, kalau putih-putih dalam urusan agama nih, itulah itu yang membuat Umar bin Khattab selamat itu dari godaan setan. Bukan tidak digoda, ini hanya menggambarkan seperti apa Umar bin Khattab dan membandingkan dengan ibu-ibu. Ya pantaslah kalau ibu-ibu itu begitu mendengar suaranya saja mereka sudah bersembunyi. Rasulullah menggambarkannya setan saja nggak akan berani. Nah, tapi bab tertawanya di sini ya, nah Rasulullah melihat ada memang pikaserian cik kurang gitu. Ini memang pikaserian. Rasulullah sedang bersama ibu-ibu, lalu di depan pintu itu terdengar suara Umar bin Khattab mengucapkan salam. Ini ibu-ibu langsung, ya iyalah gitu, katakan gitu. Itu memang pikaserian, wajar lah kalau Rasulullah SAW tertawa. Tapi tetap kan dengan adab. Tertawa Rasulullah SAW itu tidak pernah sampai terbahak-bahak dengan mulut yang terbuka lebar hingga terlihat langit-langit mulutnya, sampai terlihat tekaknya, lak-lakan deh sampai terlihat tekaknya. Tetap dengan adab Islami. Tertawanya silahkan boleh. Meskipun secara umum tadi kan Rasulullah SAW menyabdakan kalian akan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis kalau benar-benar, artinya bukan harus melihat seperti Rasulullah, kalau benar-benar kalian ini memikirkan akhirat,
Gitu kan maknanya ya. Kalau benar-benar bersungguh-sungguh serius nih kalian ini memikirkan akhirat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Terus itu dua hiji ya. Nanti kita lanjutkan nih, hadisnya masih banyak nih, ada 8 nih. Hadisnya masih banyak nih, ada 8, tapi nomor 7 lah tadinya tentang adab tertawanya.